Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi kita dalam ibadah kategorial pekan ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita mengambil saat teduh sejenak untuk menghayati setiap proses ibadah yang kita jalani. Mari kita mengambil saat teduh. Kita nyanyikan sebagai lagu pembuka dari Kidung Jemaat 15, Berhimpun Semua, bait yang pertama dan yang kedua. Masuk pada pemberitaan firman saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk setiap kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersekutu kembali. Sekalipun di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, kami boleh bersatu hati untuk mengikuti ibadah kategorial pada saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya hanya Roh Kudus-Mu yang bertakhta atas pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh mengerti, sehingga kami boleh merefleksikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami saat ini. Bekerjalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada saat ini terambil dari 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan 9. 1 Korintus pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan yang 9. Saya akan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara waktu untuk menemukan bacaan kita pada saat ini. Apabila kita semua sudah menemukannya, saya akan membacakannya bagi kita semua. 1 Korintus 1 ayat pertama sampai dengan 9 yang menyatakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun,
sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles pernah berkata, kesenangan dalam menjalankan tugas memberikan kesempurnaan dalam pekerjaan. Pernyataan Aristoteles ini mengajarkan kita, membawa kita pada sebuah realitas bahwa manusia ini sebenarnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini, apakah mereka memandang tugas itu sebagai tugas yang memang benar-benar harus mereka lakukan? Apakah mereka melakukan itu dengan sukacita atau sebagai beban? Surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus yang pada saat itu ia mendengar bahwa kehidupan jemaat di Korintus ini sedang berada dalam krisis moral. Jemaat di Korintus ini melakukan banyak kejahatan moral yang disebabkan karena memang pertama, alasan dari jemaat Korintus ini terdiri dari beragam-ragam masyarakat karena letak kota Korintus ini sangat strategis. Kota Korintus ini memiliki 2 pelabuhan yang merupakan pusat dari perdagangan pada saat itu. Dan juga selain kejahatan moral yang mereka miliki, ternyata di tengah-tengah keberagaman mereka terdapat juga para pengajar-pengajar palsu. Rasul Paulus hadir dengan suratnya yang diberikan kepada jemaat di Korintus ini dengan tujuan supaya jemaat di Korintus dapat menyikapi, dapat bersikap benar sebagai pengikut Kristus. Rasul Paulus ingin jemaat di Korintus ini kembali kepada jalan yang sesungguhnya, yaitu jalan di mana mereka hidup sebagai anak-anak Allah. Jemaat Allah yang terkasih, surat Korintus ini terbagi menjadi 2 bagian. Jika kita tadi membaca bersama-sama, ayat yang pertama sampai yang ketiga itu merupakan salam dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ia merasa apa yang ia kerjakan sekarang ini merupakan sebuah penugasan ilahi, penugasan yang diberikan oleh Allah khusus untuk Rasul Paulus dan diteruskan kepada jemaat di Korintus, terutama menghindarkan jemaat dari para pengajar palsu yang saat itu banyak atau merajai di kota Korintus. Dari penyampaian salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini juga, Rasul Paulus ingin menegaskan kepada jemaat bahwa jemaat di Korintus ini adalah milik Allah. Mereka adalah seutuhnya milik Allah. Mereka telah dikuduskan oleh Allah. Dan kedua, pada ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9 merupakan inti dari penguatan iman yang diberikan kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang pertama, ayat keempat sampai ke-7 merupakan sebuah ucapan syukur atas anugerah karunia yang diberikan kepada jemaat. Karunia ini yang pada akhirnya membawa jemaat ini memiliki banyak sekali pengetahuan, yang membawa jemaat ini memiliki sebenarnya perkataan-perkataan yang baik, tapi karena adanya pengajar palsu mereka menjadi sedikit menyeleweng. Lalu ayat yang ke-8 dan ke-9 menyatakan bahwa Rasul Paulus memberikan kekuatan dan juga harapan kepada jemaat di Korintus agar mereka ini kembali, agar mereka dapat melakukan, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah keadaan mereka saat ini dengan sukacita. Jemaat Allah yang terkasih, dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus,
menjadi perenungan kita pada saat ini, menjadi bagian refleksi dari kehidupan kita saat ini, bahwa tujuan kehidupan kita ini adalah melayani. Bahkan pada saat manusia pertama diciptakan, pada saat Adam dan Hawa ini diciptakan oleh Allah, mereka diutus untuk menjaga dan mengupayakan apa yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Dan tugas itu berlanjut sampai di masa kita yang sekarang. Bicara soal pelayanan, seringkali kita menganggapnya sebagai kehidupan kita sehari-hari di gereja, kehidupan kita menggereja, kehidupan kita memuji dan memuliakan Allah di gereja. Intinya tentang gereja. Namun lebih dari itu sebenarnya, Bapak Ibu Saudara, pelayanan adalah sesuatu yang bicara tentang kehidupan kita sehari-hari sebenarnya, tentang pekerjaan kita, tentang apapun yang kita lakukan dari hari lepas hari. Itu juga bisa disebut dengan pelayanan. Ketika kita memberikan yang terbaik, itu adalah pelayanan yang kita berikan untuk orang lain. Nah, sebagai umat Allah, kita harus dan kita ditugaskan untuk melakukan apa yang sebenarnya Allah ini kehendaki dari kehidupan kita. Nah, dari bacaan ini saya menemukan 3 kata kunci yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara saat ini. Yang pertama, karunia. Karunia ini yang berarti setiap kelebihan mungkin yang kita miliki dari diri kita. Setiap kita ini pasti diberikan karunia, masing-masing karunia. Karunia tersebut yang membuat kita dapat melakukan sesuatu itu seperti kayak, wah ternyata bidang saya di sini nih. Nah, itu seringkali dianggap sebagai karunia kita. Tetapi orang lain kadang tidak bisa menjalankan apa yang kita lakukan, tapi bukan berarti orang tersebut tidak memiliki karunia. Orang tersebut bisa memiliki karunia yang lain di bidang yang mereka tekuni atau di bidang yang mereka jago di situ. Nah, karena anugerah karunia ini yang datangnya dari Allah sendiri merupakan sebuah tugas untuk meneruskan karya keselamatan Allah bagi manusia di dunia. Lah, lewat karunia yang diberikan kepada kita ini kiranya dapat menjadi berkat, saluran berkat bagi orang lain, sehingga kemuliaan Allah itu terus dinyatakan dari kehidupan kita ke orang lain. Kata kunci yang kedua ada tugas. Tugas ini berarti sesuatu yang harus kita kerjakan, tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan atas apa yang diberikan kepada kita. Orang lain atau biasanya bos kita atau teman-teman kita atau saudara-saudara kita, orang tua kita memberikan kita sesuatu, mempercayakan kita sesuatu, memberikan kita tugas, ya karena mereka percaya kepada kita. Begitupun juga Tuhan. Setelah Tuhan memberikan kita karunia, kita harus mempertanggungjawabkan karunia itu dengan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan karunia yang kita miliki. Untuk itu, setiap tugas yang kita dapatkan atau yang sedang kita jalankan saat ini harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Seperti kata Aristoteles tadi, bahwa kita harus melaksanakan tugas tersebut dengan sukacita sehingga kita akan merasa senang, kita akan merasa tugas itu menjadi ringan bagi kita. Dan kata kunci yang terakhir adalah tantangan. Nah, meneruskan karunia dan tugas memang tidak mudah. Pasti di tengah-tengahnya selalu ada rintangan, selalu ada tantangan di depan sana. Beberapa tantangan, ketika kita sudah melewati satu tantangan, di depan lagi pasti akan ada satu tantangan lain yang lebih men-challenge kita untuk terus menerobos tantangan itu. Tentu itu tidak mudah bagi kita. Ya memang tidak salah ketika kita dihadapkan dengan tantangan tersebut, tetapi menjadi salah ketika kita berhenti, ketika kita mundur dari tugas tersebut karena tantangan yang kita hadapi. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita bisa jalan terus, kita bisa terus berjalan di dalam tugas kita tanpa harus mundur di dalam tantangan itu? Yang pertama dan yang terutama adalah kita harus ingat bahwa siapa yang memberi kita karunia ini, siapa yang menjadi motivasi kita untuk melakukan tugas ini. Ya pasti Tuhan.
Tuhan telah mengutus kita, Tuhan yang telah memberikan kita di posisi yang sekarang, maka percayalah Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan membimbing kita semua untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Dan Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita untuk menghadapi tantangan tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dan bagian kita hanyalah menjalankan tugas itu dengan rasa syukur dan sukacita. Jemaat yang terkasih, pelayanan, pekerjaan, atau apapun yang kita jalani saat ini, lakukanlah dengan motivasi yang benar. Ketika motivasi awal kita ini sudah salah, maka di tengah jalan ketika kita melakukan tugas tersebut dan kita ditemukan dengan hambatan atau tantangan, sudah pasti kita akan menyeleweng, kita akan tidak kuat lagi nih fondasi di awal karena motivasi awal kita sudah salah. Tetapi sebaliknya, ketika kita menemukan sebuah motivasi yang benar untuk kita menjalankan tugas kita pasti akan tahu ketika kita menghadapi tantangan tersebut, kita akan berpikir kembali ke belakang, apa yang menjadi motivasi kita untuk menyelesaikan tugas ini. Maka ingatlah, sukacita pelayanan sebagai saksi Kristus di dunia ini akan memberikan kita kekuatan baru, akan memberikan kita jalan baru, bahkan jalan keluar atas setiap hambatan dan tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah kita menjalankan tugas. Dan jangan pernah salah untuk menjalankan tugas tersebut karena motivasi yang salah juga. Maka jadikan Allah sebagai motivasimu untuk melakukan tugas tersebut. Maka engkau juga akan menjalankan tugas tersebut dengan sukacita. Allah menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya akan membacakan nats Alkitab untuk menghantarkan persembahan kita yang terambil dari Mazmur 96, Mazmur pasal ke-96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Kita menyanyi dari pujian Terima Kasih Tuhan.
saudara yang terkasih, kita telah memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan lanjut untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk segala berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Kami telah memberikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Dari apa yang kami punya, kiranya Engkau mengurapi sehingga berkat tersebut dapat menjadi berkat kembali bagi orang-orang yang membutuhkan, Tuhan, bagi orang-orang yang memang Engkau tunjuk untuk mendapatkan berkat tersebut, Tuhan. Kiranya Engkau berkati majelis jemaat untuk mengolah persembahan tersebut dengan baik sehingga dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Tuhan, di saat yang teduh ini kami berdoa masih dengan situasi saat ini, Tuhan, COVID-19 yang masih berada di tengah-tengah kami. Setiap hari angka yang semakin bertambah, Tuhan, pasien yang terus bertambah setiap harinya. Tuhan, kiranya Engkau menutup bungkus kami, memberikan kami hikmat kebijaksanaan sehingga kami boleh berlaku, sehingga kami boleh melakukan tindakan yang memang tidak merugikan orang lain, Tuhan. Kami boleh menjaga diri kami, terutama menjaga orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami terus berada pada jalan hikmat-Mu sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan orang lain di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Tuhan. Tuhan, Engkau juga berkati, Tuhan, pemerintahan yang selalu berupaya untuk menjadikan situasi lebih baik, Tuhan. Setiap harinya Engkau berikan setiap orang yang dipercayakan untuk mengurus situasi saat ini, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan-Mu, Tuhan, sehingga boleh mereka melakukan yang terbaik bagi negara dan warga Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap tim medis, Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, mereka menjalankan tugas mereka di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan juga kesehatan sehingga mereka boleh melaksanakan tugas kewajiban mereka, mengabdi mereka dengan baik kepada pasien, baik yang terkena COVID maupun yang terkena sakit yang lain, Tuhan. Engkau juga berikan kekuatan kepada keluarga mereka sehingga keluarga mereka ini boleh terus mendukung dan memberikan semangat kepada tim medis, Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini juga, Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang sakit atau sedang tidak enak badan, Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi mereka, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka dari penyakit yang mereka derita saat ini sehingga mereka boleh sembuh dan mereka boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala, Tuhan. Tuhan, kami juga bersukacita untuk setiap jemaat yang saat ini atau pekan ini mengalami pertambahan usia, baik usia pribadi maupun usia dalam pernikahan. Kiranya Tuhan terus menjagai, memberkati, dan juga memberikan mereka penyertaan, Tuhan, sehingga mereka boleh hidup di dalam kuasa Tuhan saja, tuh. Ya Tuhan, masih banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepadamu, baik itu pergumulan kami ataupun hal-hal lain yang tidak dapat kami ucapkan saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengetahui isi hati kami, Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menyertai kami dalam setiap pergumulan kami sehingga kami boleh kuat, sehingga kami boleh menemukan tiap solusi dalam pergumulan yang kami hadapi saat ini, Tuhan. Tuhan, doa ini kami panjatkan dan kami alaskan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Kiranya ibadah ini dapat menjadi refleksi bagi kehidupan kita semua dan tetap lakukan pekerjaan Kristus sampai pada kesudahannya. Tuhan Allah memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai berjumpa pada ibadah kategorial minggu depan.